rahmatullahi alaih, perkataannya beliau, ayatun al-ismu qaranan bi'atifin masbukin fi jumlatin fi'liyah. Ini ditulis ikhwan inda qawli ayakun al-ismu qaranan inda qawlihi muqaranan inda qawlihi muqaranan wa ayakuna al-atifu multasiqan bil ism. Ayakuna al-atif Jafet kaya kabari Ani wa akal sih alam sih kalau lumayan ini 300.000 negara masalah musuhnya ikan negara enggak angin barat angin mana barat ke sana ayakun al-atif multasiqan bil ismi li'annahu idza lam yakun kadzalik wa kana mafsulan bi imma aw bi amma ka qaulika qama zaidun wa amma amrun akramtuhu tarjih rafa li'anna al-kalam ba'da amma musta'naf maqtu'un amma qablahu. Inta min al-qawaid asasiyah halaman 190. Ini ya, coba kita lihat. Kemarin contohnya apa? Qama zaitun. Di sini dibaca apa wa'am? Qama. Kalau wa'aman apa? Akram. Di sini antara wawu dengan isimnya mul Pasikon. Ketemu langsung. Ya, nempel langsung dia. Jelas? Maka di sini yang rajih apa? Dibaca nasab. Karena langsung kan? Karena harus langsung. Tapi kalau anda kata antara wawu sama amron, itu ada pemisah. Ada pemisah. Di antara pemisahnya adalah amma. Maka di sini yang rajih dibaca araf, dibaca rafa. Contoh nih, qama zaitun wa amma amrun akala akramtu. Bedakan. Kalau yang pertama wa amron antara isim dengan wawu apa? Ketemu langsung. Ya enggak? Ketemu langsung dia. Maka di sini ar-rajih dibaca nasab. Jelas? Ar-rajih dibaca nasab. Ada dalam contoh yang kedua, qama zaidun wa amma amrun. Jadi yang rajih dibaca rafa, berbalik. Loh, kan ada wawunya. Sebelumnya jumlah fi'liyah. Wal jawab na'am. Meskipun seperti itu. Karena antara wawu dengan amrun tidak bersambung langsung.
Karena apa? Karena adanya amma ini musta'naf. Jumlah baru. Maktu. Amma qabla. Ayat terputus dari sebelumnya. Terputus dari karena liwujudi amma memutus antara amrun akram dengan zaid, terputus sudah. Maka seakan-akan jumlah musta'naf. Jumlah baru. Tidak ada kaitannya dengan koma koma zaid. Akan ada penjelasan mengenai kitab Qawaid Asasiyah. Jelas. Baik. Wasturita ayakun al-atif ain relatif. Munatif. Multasikan bil ism. Ini multasik sambung langsung dengan isimnya. Li'annahu idza lam yakun kadzalik, jikalau tidak kesambung langsung, wa kana mafsulan, dan adalah antara wawu dengan isimnya terpisah dengan amma, nahu qama amrun qama abawan zaidun wa amma amrun tarsikhu rafa, losik dibaca rafa. Li'anna al-kalam ba'da amma, karena kalam setelah amma musta'naf, yaitu baru maqtu'un amma qabla, terputus dari sebelumnya. Jelas? Ngerti ya, kawan? Ngerti? Nah, kalau gitu lanjut. Kemarin kita jelaskan apa? Apa itu, kawan? Baik sekali, insyaallah. Baik sekalian lagi. Amma wujubun nasab. Adapun wajibnya nasab, fa fima idza taqaddama 'ala al-ismi adatun khassatun bil fi'li ka adawati syarti wat tahdhir, ka qaulika in zaidan ra'aitahu fa akrimhu wa halla zaidan akramtahu. Dalam contoh dijelaskan, nanti akan di lafaz sama in zaidan ra'aitahu akramtahu. Mana takrim ya. Di sini mana babul istiqolnya? Amirnya Ra'aitul Amir. Dia punya dua pacar kan pada pertama Zaidan sama Hu. Tapi ini kena mana sekarang? Kena dhamir Hu. Jelas? Juga kan? Pasif. Yang antum perhatikan di sini. Ini termasuk adawatu syarat inda jumhur. Fasrin maksud pada apa sih? Fi'il. Lah ini Zaidan maksud pada apa ini? Isim kan? Jelas, ini inda jumhur fasrin ya, kita nih ya. Amal kufir, no problem. Salah. Problem kan? Problem kan masalah ya? Kok kering-keringin mereka. Sekarang ini Zaid ini. In Zaidan ra'aitahu akrim. Berarti kan di sini Zaidan, di sini sebelumnya ada in syartiyah. Dan in syartiyah itu apa? Masuk ada fi'il. Maka di sini wajib dibaca apa? Nasab. Wajib dibaca nasab. Karena apa, lihat? Kalau kita baca in Zaidun, apa artinya Zaidun? Artinya mubtada. Apakah mungkin in syartiyah masuk pada isim mubtada? Enggak mungkin.
Enggak mungkin. Itu kaidah. Enggak mungkin. Jelas. Maka mengharuskan apa ini? Zaidun apa? Min babil istighol. Dan wajib baca nasab. Soalnya apa? Kalau dibaca nasab, tentunya ada fi'il yang muqaddar. Apa itu? In ra'aita Zaidan ra'aita. Idzan in pada asalnya masuk pada apa? Masuk pada apa? Pada fi'il, yaitu apa? Yang dibuang. Jelas masalah yang macam di sini. Ada nggak ayat in masuk pada isim? Ayat apa itu? Hah? Apa? Wa in ahadun minal musyrikin. Piye jujur? Gampang basirin. Takwil. Takdirnya ada di belakang. Itu basirin. Jadi wa in istajaraka ahadun istajaraka tasnya. Ada lagi ayat itu kan. Surat An di juz amma. Apa? Di juz amma ada kayaknya. Surat setelah duha wa duha itu. Hah? Hah? Ya sudah ringkasnya nomor lagi. Ya jelas insyaallah. Jelas. Nah, lanjut. Maka dari kehalah, hal apa? Harus tahdid. Harus masuk pada fi'il. Wa amma wujubun nasab, adapun wajibnya nasab, fasima maka terhadap apa-apa. Idza taqaddama apabila mendahului alal ism aina ism Zaidan. Mendahului apa? Adatun khassatun bil fa'il, adat yang khusus dengan fi'il itu in. Ka'adawati syarat, seperti adawati syarat itu khusus pada fi'il. Wa tahdid, dan seperti huruf tahdid itu apa? Masuk pada fi'il. Anda punya juga talik wa aidan ismul istifham. Isim istifham juga termasuk masuk pada fi'il. Wa aidan ismul istifham. Dari guru saya ini. Kaqaulika in Zaidan ra'aitahu fa akrimhu wa halla Zaidan akramtahu. Jelas insyaallah. Jelas ini sini wajib dibaca nasab. Soalnya apa Talha? Ya kenapa wajib dibaca nasab? Kenapa memang harus tahdid? Masuk pada fi'il, maka mengharuskan harus nasab. Loh, kalau ada kata dia nasab pun juga masuk pada isim itu gimana? Jawabannya. Coba zahirnya kan masuk pada isim kan? Terus takdirnya fi'il sebagai apa maf'ul bi dari fi'il yang muqaddar. Wa qawli syair la tajza'i in mungfisan ahlaktu. Aina syair? In mungfisan dibaca nasab. Ini termasuk babul istighol karena apa ini? Ahlaktuhu punya amilnya ahlaktuhu sama mungfisan. Di sini dibaca nasab karena in apa in syarti? In syartiyah. Dan in syartiyah adat yang masuk pada fi'il. Paham Qasim? Yes Qasim. Guru paham? Hah? Ampun. Baik, lanjut. Oke, contoh dewi. Hah? Apanya? Kam saatan. Masuk pada isim.
Fa'il asalnya asmaul istifham itu lain dari guru saya nggak ada bukunya sendiri saya. Ini katal dari guru. Khas dalam istighfar barangkali. Iya istighfar. Kalau saat kan istighfar enggak istighfar dia. Sebenarnya kalau istighfar istighfar kayak apa? Man ra'aitahu. Man za. Hal za. Hari ini ada khilaf. Hal zaidan akram tahu. Hal termasuk katanya kekhususan termasuk al-akhir tapi masuk pada huruf masuk pada fi'il. Kalau hamzah kan sudah lewat kemarin, masuk pada apa? Pada isim. Hamzah istifham masuk pada fi'il. Kemarin? Iya, isim ya? Walidnya. Contoh lagi Anon go, sinten go? Enggak ada. Iya, gitu tuh dhewe lah, Mas. Sisi Man zaidan ra'aita. Man zaidan terus. Aina zaidan ra'aita. Aina zaidan ra'aitahu. Apa contohnya? Amam al-ustazi. Karena itu lah apa? Hamzah itu apa ghalibnya masuk pada fi'il. Hamzah tapi kan hamzah kisahnya. Tinggal cari contoh ya, Mas. Itu soalnya kaidah lah, itu contohnya kari. Contohnya kari, kaidah sih. Kurang ketemu saya lagi. Wa amma wujub rafa. Adapun wajibnya rafa. Fima idza taqaddama 'alal ismi adatun khasatun bidukhuli 'alal jumlatil ismiyah. Seperti idza al-fujaiyah. Kaqalika kharastu fa idza zaidun yadribuhu amrun. Fotonya dimuatkan. Kharastu fa idza zaidun. Mana istighalnya ini? Zaidun yadribuhu amrun. Ini kalau dibaca zaidan kan istighal toh. Karena kan yadrib punya dua amil kan? Ma'mul kan? Hu sama zaidan. Ya. Tapi ini dibaca rafa. Wajib. Baca rafa. Gimana kabarnya Abdul Rahim? Ini kan. Sekarang lihat ini. Az-zaidun yadribu amrun. Antum perhatikan di sini. Di sini ada huruf yang khusus masuk pada isim. Manakah dia?
Iya. Fujaiyah. Apa itu fujaiyah? Tiba-tiba ya. Aku keluar, tiba-tiba Zaid, Amr memukulnya Zaid. Bahasa Indonesianya, aku keluar tiba-tiba Zaid dipukul oleh Amr. Ini mananya idza fujaiyah tiba-tiba. Lah, sekarang idza ini tidaklah masuk kecuali kepada isim. Adat yang khusus masuk pada isim. Kalau antum baca Zaidan, otomatis idza itu masuk pada apa? Masuk pada fi'il. Karena dia maf'ul bih dari fi'il yang dibuang, bahwa fa'idha yadribu Zaidan yadribu, kan gitu. Berarti kalau kita baca nasab, posisinya idza itu masuk pada fi'il, enggak masuk pada isim. Ngerti? Karena idza ini memiliki khususan masuk pada isim saja, maka di sini wajib dibaca apa? Dibaca rafa. Baca. Wa amma wujub rafa, adapun wajibnya rafa. Fa fima idza taqaddama 'alal ismi, ini mendahului isim Zaidun. Kok banyak kok Zaid ya kan ya? Zaid ini dibikin apa? Contoh aja koma Zaidun, doroba Zaidun. Adatun didahului oleh adat, yaitu idza khassa. Idza ini khusus bidukhul, masuk alal jumlatil ismiyah, jumlah ismiyah. Maka Zaidun mubtada, yadribu khobar. Jelas? Jelas kawan? Kalau ini katakan khalastu fa idza Zaidan, berarti idza masuk pada jumlah fi'liyah. Ngerti? Jelas? Qasim? Jelas. Jangan ngantuk Qasim. Kaidah al-fujaiyah. Kaqaulika kharastu fa idza Zaidun yadribuhu amrun. Fa hadza la yajuz fihi an-nasb. Enggak boleh nasab. Limada? Li'annahu yaktabi takdir al-fi'li. Kalau dibaca nasab, maka mengharuskan ditakdirkan fi'il. Ditakdirkan fi'il. Wa idza al-fujaiyah, sedangkan idza fujaiyah la tadkhulu illa ala jumlatil ismiyah, tidak boleh masuk kecuali pada jumlah ismiyah. Jelas? Jelas, jelas. Ditulis inda qawli idza fujaiyah. Hadhil mas'alatu khilafun bainal ulama. Hadhil mas'alatu khilafun bainal ulama. Faqad haka al-khilafa Ibnu Hisham fil Mughni. Faqad haka al-khilafa Ibnu Hisham fil Mughni. Walhasil sudah anna idza al-fujaiyah la yaqa'u illa ba'da al-asma'i mutlaqah. Ila al-asma'i mutlaqah. As-sabi ana tadkhul al-asma' wal af'al mutlaqah. As-salis tadkhulu al-asma' wa al-af'al al-muqtarana biqad wa illa falah. Thumma yaqulu Ibnu Hisham
innaha tukhtassu bil jumlatil ismiyah wala tahtaju ila jawabin wala taqa'u fil ibtida' wa ma'naha al-hal la al-istiqbal. Baik. Jelas. Kemudian Ibnu Hisham rahimahullah menguatkan apa? Idza ini apa? Maksud pada apa, kawan? Jumlah ismiyah. Makanya Ibnu Hisham di Mughni condong seperti ini sebagaimana dalam kitab Qatar Nada, bahwasanya idza al-fujaiyah itu hanya maksud pada apa? Jumlah ismiyah. Dua, enggak butuh jawab. Enggak butuh jawab. Baik, enggak butuh jawab. Lain dengan amma ba'du, amma syartiyah butuh jawab. Kalau idza fujaiyah enggak butuh jawab. Terusnya wala taqau fil ibtida'. Amma di sini enggak jatuh di awal kali. Di awal jumlah enggak jatuh. Idza fujaiyah harus di sebelumnya itu kalam. Enggak bisa ujuk-ujuk datang idza ra'aitu, enggak iso. Jadi dia enggak bisa datang di awal jatuh di awal jumlah. Wa makna hal lal istiqbal. Bukan maknanya istiqbal tapi hal. Jelas Allah. Ini yang penting dikuatkan oleh Ibnu Hisham rahmatullah dalam kitab Al-Muntabi. Intinya idza fujaiyah ala khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan maksud pada isim doang, ada yang mengatakan maksud pada fi'il dan isim, ada yang mengatakan maksud pada isim dan fi'il, tapi dimuktarona dengan qad. Ala khilaf di antara para ulama. Yang penting saya ikhwanana barakallahu fik, Ibnu Hisham dalam kitab Mughni condong apa? Idza fujaiyah itu maksud pada apa? Jumlah ismiyah. Pada gak butuh jawaban, maknanya hal la istiqbal hakada. Jelas ini insyaallah. Wow, kan? Bisa nih. Sekarang agak sulit. Tak bilang agak sulit biar ngantuknya hilang sedikit. Berapa sekarang? 10. Kita ngaji ini kok sudah sekali. Wa amal ladzi yastawiyani fihi. Adapun yang yastawiyan sama, dibaca rafa ya oleh, dibaca nasab ya oleh, fadhabituhu dhabiti. Ayat taqaddama 'alal ismi 'atifun masbukun bi jumlatin fi'liyah mukhbarin biha 'ala ismin qablaha. Kita paham, terangkan dulu nanti tinggal baca tok. Dibacakan, contoh nih. Koma Zaidun terus. Oh, koma sungguh Zaidun. Apa yo? Zaidun koma Abu ya. Terus wa amron akram tu. Ini lagi. Permasalahan kita kembali kemana nih yang sor? Mana sekarang titik pokoknya? Amron. Amron di sini ada huruf A atau tidak. Sebelumnya jumlah filia enggak? Mas jumlah filia. Ini jumlah apa fili? Ya enggak? Yang hewan posisinya dia menjadi apa? Khobar. Khobar dari mana? Dari Zaid. Itu paham ini? Paham. Itu paham ini? Paham. Tahu lagi. Posisi lihat Amron. Ada wawunya? Jelas? Sebelumnya jumlah fi'liyah dan jumlah fi'liyah ini menjadi apa? Khobar. Itu ini sekarang. Pada posisi ini boleh rafa, boleh nasab.
Kalau ente baca rasob, apa takdirnya? Wa akram tu amron akram tu. Apa kemana-mana ini? Koma fi'liyah sama fi'liyah kan? Kalau ini baca amrun. Apa arti amrun? Mubtada. Apa arti akram tuh? Ini apa kemana-mana? Zaidun, koma, abu. Enak toh? Jelas. Ini ya tabiat. Iya, siapa yang bilang fa'il itu tadi? Lo. Koma abuhu. Ma'akul abuhu ya Aba Nasr. Loh, sekarang ini syak atau jarasi kemakbula. Ada bilang abu atau kemabu tadi? Loh, berasal. Khair insyaallah berasal. Baik. Dulu berasal kasih kata Aba Nasr. Lanjut teman. Barakallahu fik ya Aba Nasr. Wa amma alladhi ada pun yang kita ni. Mi fahami saya kimi. Mi. Iki pahami kayak kimi. Temenan. Wa amal ladhi dan ada pun yang yastawiyani, ingat, keduanya itu sama fi di dalamnya, ai sama rafa, dibaca rafa boleh, dibaca nasab boleh, boleh saja, enggak ada istilahnya rajih dan marjuh. Fadhabitu sini ayataqaddama 'alal ismi atifun, ana ism amrun, didahului dengan huruf atau wawu, masbukun bi jumlatin fi'liyah, didahului jumlah aina fi'liyah, koma abuhu, mukhbarin biha, ingat dia sebagai khobar an ismin qabla, dari isim sebelumnya Zaidun. Jelas? Lanjut. Kadzalika Zaidun qama abuhu wa amran akramtuhu. Wa dzalika iki wa dzalika iki tadi. Sampai gini paham? Baik. Tak jelaskan dulu sedikit. Iki namanya kubro. Jumlatul kubro. Kenapa dikatakan kubro? Ini karena dalam dua jumlah ini, dalam susunan ini ada dua jumlah. Ya tahu? Dua jumlah kan, Evan? Jumlah pertama apa? Ismiyah. Jumlah kedua fi'liyah. Aina fi'liyahnya? Qama abuhu. Mana ismiyahnya? Zaidun qama abu. Ini namanya kubro. Yang namanya sughra itu apa? Hanya punya satu jumlah tok. Lanjut kalau gitu. Wa dzalika li'anna, ingat, Zaidun qama abuhu jumlatun kubro. Jumlah kubro. Kenapa kubro? Kenapa dikatakan kubro? Maksudnya zatu wajhaini, memiliki dua segi. Abdurrahim khair insyaallah. Baik, nih. Wa makna qauli kubro, berarti kan makna qauli kubro, ingat, annaha jumlatun. Yang namanya kubro itu pada dasarnya zatnya itu udah jumlah, ngerti? Cuma fi zimniha, di kandungan jumlah ini itu ada jumlah lagi. Berarti kayak gini kan jumlah, Pak. Zaidun qama abu, ini kan ada jumlah toh. Nah, di kandungan jumlah ini ada jumlah lagi. Ngerti? Aina jumlah pertama, Zaidun qama, ini kan jumlah sudah. Di kandungan ini jumlah, ada jumlah lagi namanya apa? Qama abu. Jelas? Jelas. Nah, wa ma'na qauli dzatu wajhaini annaha ismiyatus sadri. Awalnya jumlah ismiyah.
Zaidun kan awalnya. Ismiyatus sadr. Awalnya itu ismiyah, jumlah ismiyah. Wa fi'liyatul ajuz ayat belakangnya jumlah fi'liyah. Ada mana? Zatu wajahin. Jadi ismiyatus sadr awalnya ismiyah yaitu Zaidun dan al-ajuz yaitu fi'liyah. Fa in ra'aita, maka jika kau memperhatikan sadraha awalnya Zaidun ismiyah, rafa'ta amrun, kamu rafa'kan amrun. Wa kunta qad atabta jumlatan ismiyatan ala jumlatin ismiyatin. Jelas lewat? Jelas ini? Jelas. Ansor? Jelas. Baik. Wa in ra'aita, kalau ente perhatikan ajza'a bagian belakangnya ayat fi'liyahnya, baik, nasabta, kau nasabkan, kalau masalah. Waqad kunta atabta jumlatan fi'liyatan ala jumlatin fi'liyatin, maka munasabahnya, cocoknya hasilatun terjadi ala kila takdiraini, pada dua takdir. Ente baca rafa ya cocok, baca nasab ya cocok. Fastawal wajhani, maka samalah dua wajah ini. Jelas ini insyaallah. Wis paham ini? Lanjut. Tinggal gampangnya insyaallah. Ntar lagi bab tanazuk, bab tengkaran ini sekarang nanti. Bab tanazuk, tadi bab sibuk-sibukan, sekarang ntar lagi bab tanazuk. Bab 2 iki yang ada di kitab Mutawalat. Ya, mek kono nang melakukan bab tanazuk. Kono ikhwan. Tufa ono. Kono. Kawakib ono. Kawakib ono ya. Kawakib ya ono tapi wa ammal ladzi, ini sekarang. Wa ammal ladzi, dan adapun yatarajjahu fihi raf'u, dikuatkan rafa fima ada dzalik, ya selain yang di atas. Pokoknya ente hafal pertama, kedua, ketiga, berarti kalau enggak masuk berarti rafa afdal. Kaqaulika jannatun darabtuhu, qala Allah Ta'ala jannatu adnin yadkhuluna, subhadi wa sapa jannatu adnin. Ini istighol. Dibaca jannata ya kena, cuma afdal dibaca rafa. Jannatu. Oh, singkatnya ya benar. Singkatnya nasab dibaca jannati ya. Ajmati sab'atu ala raf'i. Ya qira'atu sab'ah. Tayyib, bersepakat untuk dibaca rafa. Baik. Wa quri'a syadzan bin nasbi, dibaca nasab itu. Kenapa syadz? Karena keluar dari itu qira'atu sab'ah, ya enggak? Kan ada dua kan, ada asyara dan ada sab'ah. Ada mengatakan yang dikatakan sudut itu kalau menyelisih asyara, dan ada mengatakan dikatakan kalau menyelisih sab'ah. Baik. Wa inna ma yatarajjahur rafu fi dzalik. Kenapa kok dikuatkan ini rafa itu, kenapa? Li'annaul aslu, karena asalnya isim jatuh di awal kalam itu mubtada, ya enggak? Jadi asalnya kan gitu. Asalnya kan mubtada. Wala murajjih li ghairi, dan tidak ada penguat li ghairihi, untuk selainnya. Enggak ada penguat untuk selain rafa. Jelas paham? Wis paham iki? Jelas kan? Saiki betul ini. Wa laisa minhu qauluhu ta'ala. Ditanya sekarang. Iki bab apa dulu saiki? Wa kullu syai'in wa aluhu bisbul. Hah? Kita nih, iki semuanya berkaitan dengan makna. Artinya lihat ini.
wa kullu syai'in ini bukan babul istighol. Walaysa minhu ini bukan babul istighol. Berarti kan kenapa kok bukan? Lihat. Ini kan ambilnya kan, Pak. Ya kan? Dia menafsirkan apa? Mungkin enggak menafsirkan pula. Secara kaidah mungkin. Kenapa enggak mungkin? Mungkin enggak? Mungkin. Faedahnya kan fa'ala itu kan lazim mutaaddi. Maka secara faedah memungkinkan fa'alu ini menafsirkan kula. Andai kata antum hilangkan kula fa'alu. Kenapa ini baca kula? Nasab maf'ul dari fa'alu. Jelas memungkinkan. Cuma ini tidak bisa. Faedah ini enggak jalan ini. Ya, kenapa enggak jalan? Karena dari segi maknanya keliru. Lu kok keliru? Lihat. Maksudnya ya, segala sesuatu, iki untada ya, segala sesuatu yang mereka kerjakan itu ada dalam kitab Az-Zuhur. Maksudnya begitu. Kalau dibaca pula, mereka mengerjakan segala sesuatu. Jadi kan lain enggak artinya? Lain enggak? Maunya Allah Subhanahu wa taala kullu syai'. Segala sesuatu yang mereka kerjakan itu ada di Zuhur. Kalau kita baca nasab, mereka mengerjakan segala sesuatu, ngerti enggak, Pak? Di dalam Zuhur. Mengerjakan segala sesuatu di Zuhur. Zuhur itu apa? Kalau mereka mengerjakan segala sesuatu di Zuhur, enggak bisa artinya. Maka lihat, meskipun secara kaidah itu benar, tapi dalam segi makna enggak cocok di sini. Enggak cocok di sini. Maka di sini laisa min babil istighal. Wa inna ma kullu mubtada tayyib fa'aluhu sebagai sifat, bukan sebagai yang lainnya. Makanya segala sesuatu yang mereka berbuat itu di Zuhur, ada di dalam Zuhur. Bukan maknanya mereka berbuat segala sesuatu di dalam Zuhur. Ngerti enggak, Pak? Jelas? Paham, Ustaz? Paham, Anas? Hah? Antri kalau tertik. Saya itu suara yang keras ya kan yo. Biar enggak ngantuk iki. Keras ya balik wisan. Nah, kan gempar dikit soal ada iki. Omane loyo deket sama kata-kata ikan. Dibikin guyonan saya ini baru ngantuk kan. Tapi Masya Allah. Lihat ini sekarang. Wes paham ini ya, paham salah ini, paham tadi ini kelasnya. Paham ini kelasnya Pak Selamat? Belum paham? Lanjut. Walaysa minhu, bukan. Tadi kan. Walaysa minhu, dan bukan minhu dari istighol. Ini enggak masuk dalam babul istighol. Adalah qauluhu ta'ala wa kullu syai'in fa'aluhu fi Zuhur. Kenapa tidak lihat? Li'anna takdira, karena pentakdiran taslitil fi'li, berarti kan pemberian kekuasaan fi'il itu alama qabla, atas apa-apa yang sebelumnya, innama yakunu ala hasbil maknal murad, itu harus ditinjau makna yang dimaksudkan. Maksudnya begini, berarti kan ya, maksudnya dalam babul istighol itu ada syarat yang harus dipahami. Syaratnya adalah memberikan kekuasaan amil untuk sebelumnya. Itu kalau cocok maksudnya. Baru bisa antum berikan fi'il itu kepada sebelumnya. Ngerti gak, Pak? Kalau maknanya nggak cocok, amil itu nggak bisa memberikan kepada isim yang sebelumnya, nggak boleh. Karena nggak cocok maknanya. Ngerti? Jadi syarat fa'alu ini bisa amalnya fa'alu ini bisa diberikan kepada kulla syai' kalau memang maknanya itu cocok. Nah,
walaisal makna, tapi di sini walaisal makna, bukanlah maknanya di sini. Jadi annahum fa'alu, bahwasanya mereka ini berbuat kullasai. Kalau kita katakan babul istighol kullasai, berarti artinya perbuatan mereka berbuat segala sesuatu itu di dalam subur. Nah, walaisa ma'na huna, bukanlah makna di sini annahum fa'alu, bahwasanya mereka itu berbuat kullasai fi subur, tidak. Hatta yasihha, sehingga benarlah taslituhu, diberikannya amil itu kepada yang sebelumnya. Jelas insyaallah? Jelas ini Pak Muhammad? Isam Pak Sam? Hah? Yakin Sam? Hah? Pak Ibrahim? Pak Iqbal? Cerita ini jelas? Nur Hidayanto? Sam? Said al-Said? Said al-Safi? Temenan? Ini. Wa innamal makna, akan tetapi maknanya kullu maf'ulin, setiap perbuatan itu sabit di Zabur. Bukan mereka berbuat segala sesuatu di Zabur, tidak. Artinya segala sesuatu yang mereka perbuat itu ada di Zabur, itu maknanya. Wa huwa muhalifun lidzalikal ma'na, dan ini menyelisih makna yang di atas. Makanya ar-rafu huna wajib, rafa di sini wajib. Kita nih tulisan li'annahu la yastaqimul makna, li'annahu la yastaqimul makna bin nasbi. Itu tanda saja biar enggak paham, biar enggak sumpah. Bismillah. La rajih, bukan rajih, ini wajib baca rafa. Wal fi'lul muta'akhir fa'alu, itu sifatun lil ism, sifate dari kullu. Wala yasihu law ayya'mala fi, enggak bisa fa'alu ini beramal kepada kullah. Walaysa minhu, ini besok lagi biar enggak terlalu pening ya. Nanti kalau kita baca pening nanti ini. Oh, pening kan kasihan. Subhanakallah, tadi jam 50 kurang 8, kurang 2. 50 menit kurang 2. Kita ngaji ini sudah banyak-banyak hari ini. Makanya sudah capek ya.